Kalau mau ngomongin tentang Raja 4-5 jutaan, ya jelas ada Poco X6 Pro dan juga Poco F6 ya guys. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda, yaitu adalah rajanya 1 jutaan. Nah, pengen tahu apa itu? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang raja sejutaan di ranah gadget Indonesia, terutama di tahun 2024 ini. Nah, langsung aja kita bahas ya guys. Nah, menurut saya raja sejutaan itu masih tetap dipegang oleh Transsion Holdings ya guys. Nggak ada gitu yang bisa ngalahin Transsion Holdings di Indonesia kalau harganya itu cuman sejutaan. Mulai dari tablet, smartphone, semuanya itu diribas habis oleh Transsion Holdings. Nggak ada mendang-mending lainnya selain Transsion Holdings kalau di kisaran harga sejutaan. Nah, kita ambil aja contoh Itel P65 yang baru rilis akhir-akhir ini ya guys. Itu harganya cuma 1,5 juta, tapi layarnya itu bisa 120 Hz refresh rate, lalu juga kameranya udah 50 megapiksel, dan juga udah dibundling free power bank casing ya, meskipun cuma 2400 mAh. Selain itu baterainya juga udah 5000 mAh dan juga bisa fast charging kalau nggak salah 18 watt. Menurut saya itu udah worth it banget ya. Meskipun kalau kalian lihat ya, kekurangan lainnya itu ada di layarnya yang 720p itu ya guys. Tapi menurut saya sih, untuk harga 1,5 juta, layar 720p yang bisa 120 Hz refresh rate itu kayak udah barang bagus banget nggak sih? Nah, dari semuanya itu pun juga dia masih memiliki banyak gimmick lainnya seperti desainnya yang bagus banget. Pokoknya banyak sekali gimmick-gimmick yang udah ada di HP mid-range lainnya. Dan semua itu hanya dihargai dengan harga 1,5 juta. Dan juga dengan Unisoc Tiger-nya yang T615 itu ya guys, menurut saya itu juga udah oke banget gitu ya. Untuk Antutu skornya sendiri udah di kisaran 200.000 sampai 300.000-an, dimana itu untuk sebuah smartphone 1 jutaan itu udah bagus banget. Nah, lalu dari sisi tablet, Infinix ini juga barusan nih meluncurkan Infinix Expad. Dan Infinix Expad ini udah harganya itu menurut saya bener-bener murah banget dengan kualitas yang kebangetan bagusnya ya. Mulai dari chipsetnya yang MediaTek Helio G99, lalu juga storage-nya yang udah UFS 128 sampai 256 GB, dan juga meskipun RAM-nya ini 4 GB, tapi semuanya ini dijual dengan harga 1,6 sampai 1,8 juta guys. Yang menurut saya ini bener-bener kebangetan murahnya ya. Layarnya ini 11 inci dan juga udah memiliki tempered glass yang udah menempel di layarnya ini. Jadi kalian nggak usah beli tempered glass lagi, udah dikasih oleh Infinix guys. Chargernya udah dikasih juga dan bisa fast charging 18 watt. Menurut saya semua paket ini untuk harga 1 komaan itu nggak masuk akal ya guys. Apalagi yang 4 GB 256 GB storage tuh dijual dengan harga kalau nggak salah 1,8 atau 1,9 jutaan. Ini tambah mind blowing ya menurut saya. Nah, itu menurut saya gila banget sih. Infinix ini seperti obral aja ya untuk tabletnya ini. Nah, yang saya penasaran adalah yang versi 8 GB 256 GB storage-nya, yang katanya nanti bisa menggunakan SIM card 4G ya. Nah, kalau harganya 2,3 jutaan sih ya, untuk tablet-tablet yang 1-2 jutaan itu udah game over sih menurut saya. Infinix Expad ini udah nggak bisa dikalahkan di kalangan 1-2 jutaan. Dan Redmi Pad SE yang 8,7 inch saja itu harganya 2 jutaan dan hanya dikasih Helio G85, dimana ini udah jauh banget ya. Untuk main game itu nggak seciamik Helio G99 ini.
Dan juga untuk yang lain-lain menurut saya udah superioran di Infinix X-Pad ini guys. Karena ya Infinix X-Pad ini udah dikasih 256 GB storage yang ya saya rasa nggak dimiliki oleh Redmi Pad SE yang 8.7 inch ini guys. Jadi ya untuk pasar 1 jutaan ini udah game over sih. Menurut saya Itel lalu juga Infinix itu udah merajai di pasaran yang 1 jutaan ini. Xiaomi mau sekenceng apa, Poco mau sekenceng apa di pasar 1 jutaan ini, maupun kalau Realme saingan di pasar 1 jutaan ini, menurut saya yang bisa saing hanya layarnya aja gitu. Untuk yang lainnya itu nggak bisa dikalahkan gitu ya, Itel P65 ini. Chipsetnya juga kalau disaingkan dengan yang chipset 1 jutaan itu ya menurut saya masih oke banget Unisoc T615 ini. Jadi udah game over gitu ya. Untuk HP 1 jutaan menurut saya kalau kalian klub mendang-mending seperti saya, ini udah game over, nggak ada lawannya. Tapi kalau mungkin ya, kalau kalian nggak ngerti untuk urusan smartphone dan hanya beli dari mereknya aja, mungkin kalian masih bisa nyasar ke Redmi, ke Realme, dan beberapa smartphone lainnya yang harganya 1 jutaan itu. Nah, ya menurut saya Transsion Holdings di tahun 2024 ini benar-benar memfokuskan saingan di pasar 1-2 jutaan. Untuk urusan pasar 3 jutaan ini mereka untuk tahun 2024 ini ya saingannya terlalu banyak. Jadi kalau mau saingan di 3 jutaan itu agak susah sih menurut saya. Tapi untuk pasar 1-2 jutaan mereka benar-benar strong banget. Untuk urusan Itel, Infinix, Tecno itu udah menurut saya paling worth it lah ya dibandingkan oleh semua smartphone lainnya. Ya mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian adalah pendukung dari Transsion Holdings ini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, tablet Infinix Pad nih gila banget sih, Infinix X-Pad ini. Nggak masuk akal gitu harganya. Padahal Helio G99 ya. Terus layarnya udah 11 inch juga. Dan menurut saya yang jelek itu cuman RAM-nya itu yang 4 GB. Kalau RAM-nya ini udah 8 GB, udah nggak ada saingan di harga 1 jutaan. Tapi 4 GB pun itu udah bagus banget. Karena ya tablet yang 1 jutaan memang biasanya RAM-nya 4 GB. Tapi ini bisa ngasih UFS yang 256 GB storage. Gila sih, ini obral besar-besaran dari Infinix soal tablet.